Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan masuk pada bagian ke-6 dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan judul Pembangunan Baitullah. Setelah berlalu beberapa tahun lamanya, Ismail tumbuh menjadi anak remaja. Ia belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum yang menetap bersamanya di lembah Mekah. Kabilah Jurhum sangat menyayangi dan mengagumi Ismail. Setelah Ismail sudah cukup umur untuk menikah, mereka menikahkannya dengan salah seorang gadis dari kalangan mereka. Setelah itu ibunda Ismail meninggal dunia. Tidak beberapa lama setelah pernikahan itu, Ibrahim datang untuk menjenguk istri dan anaknya yang dulu pernah ditinggalkannya. Namun beliau tidak bertemu dengan Ismail. Beliau hanya bertemu dengan istrinya Ismail. Ibrahim bertanya kepadanya tentang Ismail. Wanita itu menjawab, "Ia sedang mencari nafkah untuk kami." Selanjutnya Ibrahim menanyakan tentang kondisi ekonomi dan keadaannya. Wanita itu menjawab, "Kami dalam kondisi buruk. Kami dalam keadaan ekonomi yang sempit dan sangat menderita." Istri Ismail mengadukan keadaan ekonominya yang buruk kepada Ibrahim. Ibrahim lalu berkata, "Jika suamimu datang, tolong sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan pula agar ia mengganti palang pintu rumahnya." Ketika Ismail tiba di rumahnya, ia seolah-olah merasakan sesuatu. Ia pun bertanya kepada istrinya, "Apakah ada tamu yang datang menemuimu?" Istrinya menjawab, "Iya, tadi ada orang tua begini dan begini datang bertamu. Ia bertanya kepadaku tentang dirimu, lalu aku ceritakan tentang keadaan dirimu kepada tamu itu. Ia juga bertanya tentang kondisi kehidupan kita. Kemudian aku ceritakan kepadanya tentang kondisi kita yang serba kekurangan dan kesusahan." Ismail bertanya, "Apakah beliau berpesan sesuatu kepadamu?" Istrinya menjawab, "Iya. Ia menitipkan salamnya kepadaku untuk disampaikan kepadamu. Ia juga berpesan agar engkau mengganti palang pintu rumahmu." Ismail berkata, "Beliau adalah ayahku. Ia memerintahkan aku untuk menceraikan dirimu. Oleh sebab itu, kembalilah engkau kepada keluargamu." Ismail pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain. Ibrahim pergi meninggalkan mereka dalam jangka waktu yang dikehendaki Allah. Selang beberapa waktu, Ibrahim kembali datang untuk menjenguk mereka. Namun beliau tidak menjumpai Ismail. Beliau masuk ke rumah Ismail dan beliau menjumpai wanita yang berbeda di rumah putranya. Wanita tersebut tidak lain adalah istri barunya Ismail. Ibrahim kemudian menanyakan tentang kabar Ismail kepada wanita tersebut. Wanita itu menjawab, "Ia sedang mencari nafkah untuk kami." Ibrahim bertanya, "Bagaimana tentang keadaan rumah tangga dan kondisi ekonomi kalian?" Wanita itu menjawab, "Kami baik-baik saja dan hidup kami berkecukupan." Ibrahim bertanya, "Apa makanan kalian?" Wanita itu menjawab, "Daging." Ibrahim kembali bertanya, "Apa minuman kalian?" Wanita itu menjawab, "Air." Ibrahim berkata, "Ya Allah, berkatilah daging dan air yang dikonsumsi mereka." Nabi SAW bersabda, "Saat itu mereka belum memiliki makanan berupa biji-bijian. Seandainya mereka memilikinya, niscaya Ibrahim akan mendoakan agar biji-bijian itu diberkati." Daging dan air juga dikonsumsi oleh masyarakat di luar Mekah, tetapi tidak cocok dikonsumsi sebagai makanan pokok. Ibrahim kemudian berkata kepada istri Ismail, "Jika suamimu datang, tolong sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar ia tidak mengubah palang pintu rumahnya." Ketika Ismail pulang, ia bertanya kepada istrinya, "Apakah ada seseorang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab, "Iya, adalah lelaki tua yang berpenampilan bagus, sikapnya lemah lembut. Beliau bertanya kepadaku tentang dirimu lalu aku menjelaskannya. Beliau juga bertanya kepadaku tentang kondisi kehidupan kita, lalu aku kabarkan kepadanya bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja." Ismail bertanya, "Apakah beliau berwasiat kepadamu tentang sesuatu?" Istrinya menjawab, "Iya. Beliau mengucapkan salam untukmu dan memerintahkanmu agar tidak mengubah palang pintu rumahmu." Ismail berkata, "Beliau adalah ayahku dan engkau adalah palang pintu rumahku. Beliau memerintahkan aku agar menjaga pernikahanku denganmu." Ibrahim meninggalkan mereka beberapa waktu lamanya sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu Ibrahim datang kembali ketika Ismail sedang meraut anak panah di bawah pohon besar yang rindang di dekat sumur Zam-Zam. Ketika melihat kedatangan Ibrahim, Ismail segera bangkit. Selanjutnya terjadilah pertemuan antara keduanya sebagaimana yang biasa terjadi antara anak dan ayahnya. Ayah dan anak saling melepas kerinduan karena sudah lama tidak bertemu. Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk melaksanakan suatu urusan." Ismail menimpali, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepada ayah." Ibrahim berkata, "Apakah engkau mau membantuku?" Ismail menjawab,
Iya, aku siap membantu ayah. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk merenovasi Baitullah di sini. Ibrahim menunjuk ke arah gundukan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Ibnu Abbas berkata, pembangunan Baitullah dimulai dengan memasang pondasi-pondasi dan tiang-tiang utamanya. Ismail menyiapkan batu-batu dan Ibrahim yang membangunnya. Ketika bangunan semakin tinggi, Ibrahim menggunakan batu sebagai pijakan kakinya untuk meletakkan batu-batu bangunan. Mereka berdua melakukan pekerjaan tersebut sambil melantunkan doa. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya, Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Abdullah bin Abbas berkata, keduanya terus membangun hingga sekeliling bangunan Baitullah selesai dibangun. Selanjutnya keduanya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.